Setelah perjuangan Sisingamangaraja dapat dipatahkan oleh Marsos Belanda berkat bantuan Nommensen yang menunjukkan di mana letak persembunyian Sisingamangaraja dan akhirnya Sisingamangaraja wafat. Kelima putra Sisingamangaraja yang masih hidup dikenai tahanan rumah di Piaraja, dekat Tarutung, tempat mereka dibaptis oleh misionaris Nommensen, tulis Daniel Peret dalam kolonialisme dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut 2010. KAM 240, keluarga mendiang Sisingamangaraja yang semula menganut agama Islam perlahan diperkenalkan dengan ajaran Kristen yang belakangan menjadi agama besar di Sumatera Utara menurut Waterbonar Sijabat dalam Awu Sisingamangaraja 1982, KAM 328 mereka dibaptis pada 1910 setelah 3 tahun ditahan koran Belanda Het. Nieuws van den Dagevoer Nederlands Hindi 22/7/1930 menyebut nama anak-anak Sisingamangaraja berdasarkan nama baptis Raja Bontal alias Karl Bontal Sinambela, Raja Barita alias Hendrik Barita Sinambela, Raja Sabidan alias Willem Sabidan Sinambela dan Raja Pangkilim alias David Pangkilim Sinambela. Anak-anak Sisingamangaraja ia belum dewasa ketika masih bergerilya, akhirnya berkenalan dengan pendidikan barat. 3 yang tertua, Raja Sabidan, Pangkilim dan Raja Buntal dikirim ke Jawa tahun 1916. Beberapa tahun kemudian, 2 adik mereka, Raja Barita dan Mangarandang, pun ikut bergabung, tulis Peret. Selain disekolahkan, anak-anak Sisingamangaraja tentu saja terus diawasi oleh pemerintah kolonial. Mereka diawasi berdasarkan besuit keputusan pemerintah. Tanggal 25 Maret 1908 mereka diharuskan kos di rumah keluarga Belanda. Selain mudah diawasi, mereka belajar hidup ala barat. Raja Bontal dan Raja Sabidan, menurut Sijabat, mulai bersekolah ketika usia mereka lebih dari 13 tahun. Keduanya mulai sekolah dari kelas 1. Anak laki-laki Sisingamangaraja ia merasakan bangku sekolah kolonial, kemudian jadi orang yang cukup terpelajar di abad ke-20. Raja Bontal, anak Sisingamangaraja dari Borusagala, seperti disebut Batavias News 11/3/1918, pernah mewakili Resul bertanding catur dengan klub catur Walterveden. Raja Bontal dikalahkan Milborn secara keseluruhan. Resul kalah. Setelah lulus ia sempat bekerja di Departemen Kehakiman Kolonial, awalnya sebagai panitera koran Het Nieuws van den Dagevoer. Nederlands Hindi 10/1929 menyebut awal 1929 ia masih bekerja di Pengadilan Negeri Jakarta dan sedang diarahkan belajar hukum adat Batak. Koran Het Nieuws van den Dagevoer Nederlands Hindi 10/9/1930 menyebutkan anak tertua Sisingamangaraja menjadi pegawai di Pengadilan Negeri Jatinegara, Jakarta Timur. Ia sedang belajar di Sekolah Tinggi Hukum dan akan ditempatkan di Departemen Administrasi semasa Raja Bontal masih hidup dan Jepang masuk. Rupanya masih sempat timbul prakarsa untuk merajakan Raja Bontal sebagai pengganti Sisingamangaraja, tulis Sitor Situmorang dalam Sitor Situmorang, seorang sastrawan 45, penyair Danau Toba 1981, tahun 9096. Semasa hidupnya, Raja Bontal disegani pemerintah kolonial dan cukup berpengaruh di kalangan orang-orang Batak. Ia menikahi perempuan dari marga Sembiring dan tutup usia tak lama setelah Jepang menduduki Sumatera Utara dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Ia meninggal di Pematang Siantar pada 1943 karena penyakit paru-paru. Pertanyaan saya, apakah Nommensen berjasa untuk rakyat Batak? Yang jelas dua bersatu dan bersekutu dengan Belanda melawan Sisingamangaraja demi misinya di tanah Batak. Dan di sisi lain, apakah Sisingamangaraja tidak mendapat dukungan dari rakyatnya yang lebih memilih Nommensen? Bagi saya cuma Sisingamangaraja yang murni pejuang, selebihnya telah terdoktrin menjadi antek dua penjajah. Salam kopi hitam.